Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah wa ba'd. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyyakum. Saudaraku siman seakidah, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Terima kasih atas kebersamaan antum semuanya. Senantiasa lisan kita memuji seraya bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan pada kita semuanya. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat waktu yang luang dan berkesempatan untuk kembali bisa mengambil ilmu dari guru kita insya Allah sesaat lagi, Ustadz Mahfud Umri LC, langsung dari Masjid Riyadhus Shalihin Bekasi. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan dari pembahasan kitab Ad-Da'wa Dawa. Sesaat lagi bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan ini, kami berikan kesempatan juga di sesi kedua. Silahkan di 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Baiklah, langsung kita menyimak pelajaran serta bimbingan yang akan disampaikan oleh beliau. Kepada Ustadz kami persilahkan, falyatafadhal maskuran ya Ustadz. Barakallahu fiik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dirahmati Allah Rabbul Alamin yang ada di Masjid Riyadhus Shalihin, para pendengar dan pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah, hendaklah kita selalu mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan amal yang kita perbuat. Kita memuji kepada Allah atas kebaikan yang Allah berikan kepada kita, dan ketahuilah tidak ada dosa dan keburukan kecuali membawa dampak yang buruk. Pembicaraan di dalam kitab Ad-Da'wa Dawa masih membicarakan tentang pasal darud dunub wal ma'asi, bahayanya dosa dan maksiat, sampai pada perkataan muallif rahimahullah, yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyah, wa fi al-huliyah aidan an Ibnu Abbas annahu qala ya sahibad dambi la ta'man su'a aqibatihi, walamma yatba'u dhanba a'dhamu min ad-dhanbi idza amiltahu, qillatu hayaika mimman 'ala al-yamini wa 'ala al-shimal wa anta 'ala ad-dhanbi a'dhamu min ad-dhanbi wa dhahikuka wa anta la tadri ma Allah sani'un bika a'dhamu min ad-dhanbi wa farhuka bid-dhanbi idza dhafirta bihi a'dhamu min ad-dhanbi wa huznuka 'ala ad-dhanbi idza fataka a'dhamu min ad-dhanbi wa khawfuka min ar-rihi idza harraqat sitra babika wa anta 'ala ad-dhanbi wa la yattaribu fu'aduk min nadharillah ilaik a'dhamu min ad-dhanbi. Ini beliau Ibnu Qayyim al-Jauziyah, terlepas saya tidak bisa memberikan bagaimana kedudukannya dari sisi sanad dan derajat, namun Syekh Ali Hasan Al-Halabi beliau memberikan catatan-catatan kaki di sini, ya. Dalam Al-Huliyah juga sebagaimana dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, wahai pelaku dosa, jangan engkau merasa aman dari akibat buruk perbuatan dosa itu, ya. Ketika orang tersebut mengikuti dosa, maka itu lebih besar, ya, dari dosa yang dilakukan. ketika engkau melakukannya.
Jadi maksudnya apa? Wahai orang berbuat dosa, jangan merasa aman dari akibat buruk perbuatan dosa, baik bagi dirinya juga orang lain. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutlah kalian kepada bencana akibat perbuatan dosa yang menimpa tidak hanya kepada orang yang berbuat zalim saja, tapi juga yang lain. Jangan merasa aman dari itu, ya. Wala ya'man makrallah illa alqaumul khasirun. Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang yang rugi. Nah, dan ketika dosa itu diikuti, maka mengikuti dosa yang sudah dilakukan lebih besar dosanya daripada dosa yang sebelumnya kalau engkau melakukan. Qillatu hayaika mimman 'alal yamin wa 'alal shimal wa anta 'alad dambi a'dham minad dambi. Dan rasa malumu yang kecil, sedikit rasa malu kepada orang yang ada di samping kanan, di samping kiri, sementara kau berbuat dosa, tidak malu sama sini, tidak malu sama ini, tidak malu sama ini, tidak malu sama ini. A'dham minad dambi, lebih besar dibanding dosa yang kau lakukan. Rasa tidak malu berbuat dosa, rasa tidak malu ketika melakukan dosa, itu lebih besar daripada dosa itu sendiri, ya. Dan malu bagian daripada iman. Al-iman bid'un wa sittuna syu'bah, afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit thariq wal haya' syu'batun minal iman. Bahwa iman ada 70 cabang atau 60, yang paling tinggi la ilaha illallah, paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan, malu bagian dari iman. Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna masyita. Di antara perkataan kenabian pertama dikenal manusia, kalau tidak punya malu silahkan berbuat semamu. Di kanan tidak malu, ada orang, ada teman di kantor, ini tidak malu, tidak malu, buka yang penuh dengan perbuatan maksiat. Maka tidak malunya ketika berbuat maksiat, tidak malu pada siapa? Yang di kanan, yang di kiri, yang di depan, yang di belakang, lebih besar daripada dosa yang dilakukan dia. Itu para jemaah, ya. Wa dhahikuka wa anta la tadri mallahu sani'un bika a'dham minad dambi. Kamu tertawa ketika berbuat dosa. Kepada engkau, maka ketidaktahuanmu bagaimana Allah akan memberikan adab, apa yang Allah akan perbuat kepada dirimu, dan tertawamu dengan senang berbuat dosa, a'dham minad dambi, lebih berat dan lebih besar pada dosa yang dilakukan. Ada tidak orang berbuat dosa dia tidak malu? Banyak. Ada orang berbuat dosa sambil ketawa-ketawa? Banyak. Adakah orang berbuat dosa sementara dia tidak tahu apa yang akan Allah lakukan kepada orang itu? Tiba-tiba apa? Kejang-kejang, lalu apa? Mulutnya berbusa dan mati. Ini para jemaah. Maka perasaan-perasaan seperti itu, sikap-sikap seperti itu tidak malu, tertawa ketika berbuat dosa, tidak malu kepada orang sekitar ketika berbuat dosa, ditampakkan, ya. Kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Setiap umatku dimaafkan kecuali orang yang menampakkan dosanya, tidak malu. Dan sekarang ini urat malu sudah banyak yang putus para jemaah, sehingga yang namanya perbuatan dosa itu dilakukan terang-terangan. Ini privasi. Emang gue pikirin, mau apa engkau? Aku makan dan makan sendiri. Bukan kamu yang menjamin. Malu penting para jemaah. Malu itu penting. Ya. Orang tertawa berbuat dosa. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi pada dirinya. Berapa banyak orang ketika berbuat dosa kemudian meregang nyawa? Berapa banyak orang berbuat dosa kemudian terjadi dihempas oleh air laut, ditenggelamkan ke dalam bumi, ya. Wa dhahikuka wa anta la tadri mallahu sani'un bika a'dham minad dam. Tertawamu ketika berbuat dosa dan kau tidak tahu apa yang akan Allah turunkan, ya. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah?
ketika Allah turunkan di waktu pagi ketika mereka sedang bermain-main? Apakah mereka merasa aman dari adab Allah? Allah turun waktu malam ketika mereka sedang tidur? A'dham minad dambi, ya. Wa farhuka bid dambi idza dhafirta bihi a'dham minad dambi. Kebanggaanmu melakukan dosa ketika engkau bisa meraih perbuatan dosa itu lebih besar daripada dosa itu sendiri. Ada orang bangga dengan berbuat dosa. Ada orang senang dengan berbuat dosa. Maka kebanggaan dan kesenangan dengan perbuatan dosa bisa lebih besar daripada dosa itu sendiri. Wa huznuka 'ala dambi idza fataka a'dham minad dambi. Begitu pula kesedihanmu terhadap perbuatan dosa yang luput darimu, engkau tidak bisa melakukan sehingga kamu sedih dan menyesal. Perasaan sedih dan menyesal, kenapa aku tidak berbuat dosa? Kenapa aku tidak saya sekalian waliyadzubillah berzina misalkan? A'dham minad dambi, lebih besar daripada dosa tersebut. Ya. Ini luar biasa. Salafus soleh mengungkap dengan satu ungkapan yang bisa seharusnya menggetarkan hati-hati yang sedang terkapar, menggetarkan hati-hati yang sedang menghadapi kematiannya untuk segera bangkit. Para jamaah rahmati Allah. Wa khaufuka minar rih idza harraqat sitra babika wa anta 'ala dambi wa la yattaribu fuaduka min nadharillah ilaika a'dham minad dambi. Begitu pula rasa takutmu dari angin ribut, angin kencang yang telah menggerakkan tabir dari pintumu, sementara engkau berada di atas dosa, melakukan perbuatan dosa, sudah tahu ada angin puting beliung, masih berbuat dosa, ya. Sudah ada angin ribut, masih berbuat dosa. Sudah ada hempasan air laut, masih berbuat dosa. Wala yattaribu fuaduk, sementara hatimu tidak ada kegoncangan, tidak ada kegalauan, tidak ada kerisauan dari pandangan Allah kepadamu. A'dham minad dambi. Maka sikap yang seperti itu justru lebih besar daripada dosa yang dikerjakan. Sehingga kalau ada orang terjerumus ke dalam dosa, jangan terus menerus, ya. Hendaklah apa? Hendaklah bertobat segera kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, ya, dalam firman Allah surat Al-Imran ayat 135, walladzina 135 walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidunubihim, ya, wa may yaghfiru dunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu, ya, wa hum ya'lamun. Walladzina fa'alu fahishatan, dan orang-orang yang melakukan satu kekejian, ya, au dzalamu anfusahum, atau mereka zalim kepada diri mereka, dosa bentuk apa saja, apa? Langsung dzakarullah, langsung mereka ingat Allah. Fastaghfaru lidunubihim, mereka mohon ampun kepada Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, tidak ada yang mengampuni kecuali Allah Ta'ala. Wa lam yusirru ala ma fa'alu, tidak terus menerus mereka dalam dosa. Wa hum ya'lamun, sementara mereka sadar. Pasti ketika seseorang berbuat dosa, pasti ada bisikan yang mengatakan bahwa itu dosa. Kalau dia terus melakukannya, bisikan-bisikan yang lain yang menguatkan, teruskan, itu nikmat, itu enak, kapan lagi kalau bukan sekarang. Inilah, ya, yaitu apa? Pertentangan batin, ya. Karena apa? Masing-masing kita diberi korin jin dan malaikat. Ma minkum min ahadin illa wa qad wukila qorinuhu minal jin wa qorinuhu minal malaika faqalu ya Rasulullah wa iyyaka faqala wa iyaya, ya. Masing-masing kalian itu diberi korin jin dan malaikat. Sahabat bertanya, termasuk kau ya Rasul? Iya, masuk aku. Tapi Allah menolongku. Walakin ani Allah fa aslama wala ya'muruni illa bi khair.
Allah menolongku sehingga korin jinku itu aslama, tunduk atau masuk Islam, sehingga tidak menyuruh kecuali kebaikan. Tapi korin kita ini dosa. Malaikat memberikan bisikan dosa, jangan. Yang lain karena lemah iman, wah, kapan lagi ya .com, kapan lagi kesempatan ya, ini kesempatan. Nah, tergantung bagaimana. Oleh karena itu apa doanya? Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan Allahumma ati nafsi, kepada nafsu saya, kepada jiwa saya, kepada hati saya apa? Taqwaha, ketakwaannya. Wa zakkiha, bersihkan nafsu saya itu ya Allah. Anta khairu man zakkaha, engkaulah zat yang paling baik dalam membersihkan jiwa. Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah yang memiliki dan yang menguasai nafsu saya. Inna quluba ibni Adam fi isbi'ai min asabi'ir rahman yasrifu haitsu yasha. Rawahu Muslim. Bahwa hati-hati manusia anak Adam berada di antara dua jari dari jari-jari Allah Ta'ala. Kapan Allah memalingkan? Sementara kita tahu wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah berfirman sampai bersumpah atas nama nafsu. Berarti nafsu itu penting karena dia yang akan mengontrol, dia akan yang memandu mata, tangan, telinga, kaki kita. Sehingga Allah bersumpah atas nafsu, wa nafsi wa ma sawwaha, demi nafsu dan yang meluruskan nafsu itu. Ya. Allah mengilhamkan kepada nafsu fujuraha wa taqwaha. Fujur, dosa dan takwanya. Makanya ketika orang berbuat dosa dibisikin, wah mantap ya katanya, korin dari jin. Jangan, kata korin dari malaikat. Orang bilang hati nurani tidak bisa ditipu. Tinggal siapa yang kuat pengaruhnya di saat itu. Dan pengaruh tergantung kepada iman dan ketakwaan kita, para jamaah rahmat Allah. Oleh karena itu apa? Kita minta kepada Allah bukan fujur. Allahumma ati nafsi taqwaha. Kenapa? Allah mengilhamkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan kepada nafsu fujur, berbuat dosa. Dan memang begitu sifat nafsu, ya. Sebagaimana Zulaikha mengatakan, ya, yaitu apa? Aku tidak berlepas diri dari kesalahanku. Inna nafsa la'ammaratum bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Ya, dalam surat Yusuf ayat 53 Allah berfirman, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratum bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Itu mengisahkan tentang Zulaikha. Ya, wa ma ubarri'u nafsi, aku tidak bisa berlepas dari kesalahanku. Innan nafsa, ini pakai taukid, ada tuh taukid, sesungguhnya nafsu itu, innan nafsa la ammaratum bisu, lam taukid, la ammarah sirah mubalaghah, amirah jadi ammarah. Sesungguhnya nafsu itu benar-benar ammarah, banyak dan selalu menyuruh apa? Untuk melakukan dosa, keburukan. Tapi ada istisna, pengecualian, kecuali nafsu yang dirahmati Allah. Nah, nafsu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan yang dikabulkan doanya ketika berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rawahu Muslim. Doa diajarkan Nabi, ya Allah berikan kepada nafsu saya, karena Allah mengilhamkan kepada nafsu apa? Fujur dan takwa. Jangan yang fujur. Allahumma ati nafsi takwaha, berikan yang takwa, sehingga kecenderungan untuk melakukan kebaikan, sehingga masuk kepada illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati Allah. Nah, tentu duduknya kita di dalam majelis ilmu, ya, majelis ilmi tidak lain tujuannya agar menjadi nafsu-nafsu yang dirahmati Allah,
sehingga dipanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang mutmainnah, yang tenang, ya, kembalilah engkau kepadaku, kepada Rabbmu dengan ridho dan diridhoi. Masuklah engkau ke dalam golongan hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Ini para jemaah. Oleh karena itu mari ya kita selalu sadar dan selalu minta dan mohon kepada Allah Ta'ala, karena memang hati itu berada di antara dua jari dari jari jemarinya Allah. Inna quluba ibni Adam fi isbi'ai min asabi'ir rahman yasrifu haitsu yasha. Rawahu Muslim. Sesungguhnya hati-hati manusia berada di antara dua jari jemarinya Allah, ya, dan Allah akan memalingkan sesuai dengan kehendak Allah. Innallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Allah menghalangi antara orang dengan hatinya. Doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balik hati, tetapkan aku di atas agamamu. Fitnah banyak dan besar berupa syubhat dan syahwat. Tidak ada jalan lain kecuali kita kembali kepada Allah dengan melakukan sebab-sebab, diantaranya bersabar untuk duduk di majelis ilmu. Bersabar, karena diantara penangkal fitnah tidak lain adalah majelis ilmu. Yang mendatangkan rahmat, majelis ilmu. Yang mendatangkan hidayah, majelis ilmu. Justru majelis ilmu adalah taman-taman surga. Itulah para jemaah. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u faqalu ma riyadul jannah faqala hilakuz dzikr. Rawahu Tirmidzi. Kalau kalian melewati taman-taman surga, singgahlah. Apa itu taman surga? Itu halaqah ilmu, halaqah dzikir. Kata Atha bin Abi Rabah, halaqah yang menjelaskan tentang halal dan haram, halaqah yang menjelaskan tentang apa? Nikah dan tolak. Tidak lain adalah majelis ilmu. Dengan perkataan yang dinukil oleh Ibnu Qayyim, perkataan Ibnu Abbas ini para jemaah, ya, ini mengungkap rahasia yang barangkali kita baru sadar, baru tahu bahwa di situ ada orang yang merasa aman dari makar Allah ketika berbuat dosa. Ada orang yang tidak malu ketika berbuat dosa. Ada orang yang bangga dan senang serta membangga-banggakan perbuatan dosanya. Bahkan ada orang yang sedih ketika apa? Dia tertinggal dari perbuatan dosa. Ini kan sebuah rahasia yang barangkali kalau tidak diungkap oleh para ulama kita tidak sadar. Dan semua sifat-sifat tadi justru malah lebih besar dosanya daripada dosa yang diperbuat. Kenapa? Karena orang beriman itu melihat dosanya seperti gunung. Innal mu'min yara dunubahu ka'annahu fi asli jabalin yakhafu an yaqa alaih. Wa innal fajir yara dunubahu ka'annahu dzubabun yaqau ala anfa fayaqulu hakadha. Rawal Bukhari. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, orang mukmin melihat dosanya seperti dia berada di lereng gunung. Dia takut, khawatir gunung itu roboh, hancur, menimpa dirinya. Sementara orang yang suka berbuat dosa, melihat dosanya apa? Seperti lalat yang menempel di hidungnya, ditepis, remeh, sehingga tidak malu. Ada rasa bangga, merasa aman dari makar Allah Ta'ala. Bahkan sedih kalau tidak berbuat dosa. Kenapa? Nah, ini kecil. Ya, ini kecil. Waihak hal tadri ma kana dhanbu Ayyub fabtalahu Allah bil bala fi jasadihi wa dhahabi malihi. Coba perhatikan. Apakah kamu tahu apa sih kesalahan Nabi Ayyub alaihi salam, alaihi salatu wassalam, di mana Allah menguji Nabi Ayyub dengan ujian. Ada badannya yang kita tahu kan, borok yang ada di badannya, dan lenyap hartanya. Apa penyebabnya? Istaghatha bihi miskinun ala zalimin yadruhu anhu falam yu'inhu wa lam yanha adh-dhalim an dhulmihi fabtalahu Allah. Ada orang miskin minta tolong kepada Nabi Ayyub atas kedoliman seseorang, tidak dicegah.
tidak ditolong, tidak cegah dari kedoliman orang dolim tersebut. Fabatalahullah, lalu Allah Ta'ala memberikan bala kepada beliau. Ya, ini penjelasan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ya, ada ini terkait dengan sejarah, Allahu a'lam bishawab. Ya, di sini tidak disebutkan sumbernya. Begitu juga yang mentahqiq, ya, atau yang memberikan taklik, Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah, tidak disebutkan. Tapi yang pasti di sini, ya, ketika tidak mengingkari kemungkaran, maka juga akan bisa menimbulkan akibat kemungkaran kepada diri kita. Sementara Nabi bersabda apa? Unsur akhokah zaliman au madluman. Tolong saudaramu, ya, yang doliman au madluman, yang mendolimi atau yang didolimi, ya. Unsur akhokah zaliman au madluman, ya. Tolonglah saudaramu yang dolim atau yang didolimi. Kemudian sahabat bertanya, faqala rajulun ya Rasulullah, ansuruhu idza kana madluman, afara'aita idza kana dhaliman, kaifa ansuruhu? Qala tahjuzuh aw tamnu'uh min adh-dhulmi, fadzalika nasruhu. Rawahu Al-Bukhari dari Anas bin Malik. Tolong saudaramu yang berbuat dolim dan yang didolimi. Kemudian ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, aku menolong orang yang terdolimi itu pantas. Bagaimana menolong orang yang berbuat dolim? Bagaimana cara menolongnya? Apa kata beliau? Halangi dia dari perbuatan dolim, maka itu merupakan pertolongan bagi dia. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, ini para jamaah Allah. Nah, sekarang kita dalam kehidupan ini nggak lepas dari dolim dan madlum. Sehingga kita berdoa pada Allah Ta'ala, kita keluar, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari menyesatkan orang dan disesatkan oleh orang, dari menggelincirkan orang atau digelincirkan, dari mendolimi atau didolimi, dari membodoh-bodohi atau dibodoh-bodohi. Artinya kita minta perlindungan kepada Allah dari pelaku dan korban kejahatan. Itu yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Seandainya tidak ada pilihan dolim atau madlum, tentu apa? Madlum. Jangan pilih yang dolim. Dikisahkan oleh beliau di sini, Nabi Ayub diuji dengan penyakit dan diuji lenyap hartanya dengan sebab ada orang minta tolong dari kedoliman seseorang, beliau tidak menolongnya. Wa qala al-Imam Ahmad haddatsana al-Walid qala sami'tu al-Auza'i yaqul sami'tu Bilal bin Sa'd yaqul wa la tandur ila sigharih al-ma'siyah walakin undur man asaitah. Imam Ahmad beliau mengatakan, telah menyampaikan kepada kami Al-Walid, telah berkata, aku mendengar Al-Auza'i, ya, Al-Auza'i yang meninggal tahun 157, ya, beliau tabi'ut tabi'in, Al-Auza'i. Dia berkata, aku mendengar Bilal bin Sa'd yaqul, Bilal bin Sa'd berkata, jangan engkau melihat kepada kecilnya maksiat, jangan engkau meremehkan maksiat, jangan engkau melihat kecilnya dosa, tapi perhatikan kepada siapa engkau berbuat dosa. Perhatikan kepada siapa engkau berbuat dosa. Yaitu kepada zat yang maha besar. Itu perhatikan. Ya. Jadi di sini para jamaah sekalian rahmati Allah, kita sebagai orang yang beriman, melihat dosa itu hendaklah seperti gunung, takut menimpa diri kita. Betul, ketika berbuat dosa, iringi dengan perbuatan baik. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin.
Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Iringi perbuatan buruk dengan perbuatan baik, karena perbuatan baik bisa menghapus perbuatan buruk. Dan pergauli manusia dan akhlak yang baik. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan bisa menghapus dan menghilangkan keburukan. Namun ketika kita menyadari akan perbuatan dosa tersebut, jangan terus-menerus. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka tidak terus-menerus dalam perbuatan dosa itu sementara mereka sadar. Ketika kita sadar akan dosa, maka sikap yang harus ada apa? Allah melihat kita. Sikap yang harus ada apa? Kita harus malu kepada orang. Ya. Sikap kita apa? Kita jangan meremehkan dosa itu. Meskipun kecil barangkali, termasuk dosa kecil. Kenapa? Gunung yang besar terdiri dari batu-batu yang kecil. Dan lihat perkataan Bilal bin Sa'ad di sini, yaitu apa? Lihatlah kepada siapa engkau berbuat dosa, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Al-Fudail ibnu Iyad rahimahullah, biqadri ma yasghuru dzambu indaka ya'dumu indallah, wa biqadri ma ya'dumu indaka yasghuru indallah. Al-Fudail bin Iyad berkata, ya, berdasarkan pandanganmu menganggap dosa kecil, maka itu menjadi agung, menjadi besar di hadapan Allah. Dan sesuai dengan yang engkau besarkan, ya, di sampingmu, maka menjadi kecil di hadapan Allah. Artinya, ketika kita meremehkan dosa, kita tahu dan kita sadar, maka itu menjadi besar di hadapan Allah Ta'ala. Ketika kita menganggap ini berat, ya, ini berbahaya, maka Allah Ta'ala mengecilkan hal itu. Ampunannya sangat luas. Ya, Al-Fudail bin Iyad, tahu ceritanya? Beliau siapa? Perampok, begal. Ya, ketika beliau senang kepada seorang wanita, naik dinding, ingin tahu wanita itu, kemudian mendengar firman Allah surat Al-Hadid ayat 16. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsya'ah qulubuhum bi dzikrillah. Bala ana ya Rabb. Tentu sekarang ya Allah. Ya, langsung beliau taubat. Ya, tidak akan salah datang kepada orang-orang beriman. Ya, hatinya khusyuk, hatinya takut ketika dia kepada Allah, ketika dia ingat Allah Subhanahu wa taala, langsung tobat. Jadi sebab beliau berhenti dari perbuatan. Jadi ulama tidak main-main, ya. Muridnya siapa antaranya? Abdurrahman bin Mahdi, Abdullah bin Mubarak, Sufyan bin Uyainah, ya, imam-imam semua murid-muridnya. Ini yang dulunya sebagai begal. Oleh karena itu, mungkin kita tidak bisa menjadi imam. Siapa tahu anak-anak kita, siapa tahu cucu-cucu kita, siapa tahu dari anak dari cucu kita, cicit dan seterusnya. Tidak tahu. Sekarang jangan ditunda lagi. Untuk apa? Untuk meletakkan batu pertama. Biarlah yang melanjutkan mereka. Dengan apa? Tobat kepada Allah. Dengan apa? Jangan kecilkan dosa. Dengan apa? Dengan ilmu. Dengan apa? Dengan ketakwaan. Dengan apa? Dengan kebaikan. Jadi pembuka pintu-pintu kebaikan. Inna minan nasi mafatiha lil khair maghaliqa lisyarr, wa inna minan nasi mafatiha lisyarr maghaliqa lil khair. Fatuba liman ja'alahu Allah ala yadihi mafatiha lil khair, wa wailul liman ja'alahu Allah ala yadihi mafatihah syarr. Rawahu At-Tirmidzi. Di antara manusia ada yang menjadi kunci-kunci pembuka kebaikan dan kunci penutup keburukan. Ada juga yang menjadi kunci-kunci pembuka keburukan dan kunci-kunci penutup kebaikan. Berbahagialah orang yang dijadikan oleh Allah sebagai apa? Kunci pembuka kebaikan. Dan celakalah orang yang dijadikan oleh Allah sebagai kunci penutup pembuka keburukan. Waliyadzubillah. Mari kita menjadi kunci pembuka kebaikan bagi anak dan keturunan selanjutnya. Kalau kita tidak bisa, mudah-mudahan anak. Anak tidak bisa, mudah-mudahan cucu. Terus. Sehingga apa? Suatu saat, ya,
Anak yang ketujuh alias keturunan ketujuh itu mendoakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi bersabda, "Innallaha la yarfa'u ad-darajata li'abdis salih fil jannah." Fayaqul ya Rabb anna li hadhihi fayuqal biistighfari waladika laka. Allah mengangkat derajat hamba yang soleh di sorga. Hamba ini mengatakan, ya Allah, dari mana ini? Saya tidak pernah melakukan perbuatan baik sehingga apa? Mendapatkan balasan yang begitu besar. Tidak percaya. Lalu disampaikan kepadanya, ini merupakan permohonan ampun yang dimintakan anakmu untukmu. Dan anak ini tidak harus anak langsung anak kita. Bisa jadi anaknya anak kita, anak-anak kita, cucu dan seterusnya. Sehingga jangan ada kata putus asa. Wah, saya nggak mungkin jadi imam. Ya. Barangkali anaknya, barangkali cucunya jadi orang yang berilmu, orang bertakwa, anak yang soleh. Para jamaah rahmati Allah. Tidak kita tahu ya, ketika Nabi Musa dan Nabi Khadir, ada yang mengatakan wali, minta jamuan makan, tidak diberi, kemudian membangun dinding yang mau roboh. Ya, fa'amal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma solihah. Adapun dinding yang roboh itu milik kedua anak yatim. Ada harta rampasan, ada harta simpanan, warisan orang tuanya di dalam. Kalau roboh bisa keluar, bisa diambil orang. Ya, dijaga oleh Allah Ta'ala melalui tangan Nabi Musa dan Nabi Khadir. Apa alasannya? Wa kana abuhuma solihah, karena bapaknya orang soleh. Bapaknya orang soleh. Baca tafsir Katsir, tafsir Al-Baghawi. Ternyata bapak tadi dengan anak ini berapa jaraknya? 7 turunan. Jadi kakek-kakeknya yang dulu. Ini para jemaah. Kita jangan putus asa melihat anak-anak kok badung-badung, kok bandel-bandel. Jangan, tetap minta pada Allah Ta'ala. Siapa tahu anaknya ini anak badung, cucunya nggak badung. Cucunya badung, cucunya lagi. Nggak tahu kita. Sehingga apa? Sekarang. Jangan tunggu lagi yang lain. Berubah kita. Ketika Allah memberikan kesadaran, ketika Allah memberikan hidayah, ketika Allah memberikan rasa nikmat kepada ilmu ini karunia besar. Karunia besar para jemaah. Orang menikmati sunnah, menikmati berada dalam bimbingan ilmu, karunia besar dari Allah yang patut dan harus kita syukuri. Berupa apa? Minta istiqomah. Ustaz, saya sudah baru saja kenal sunnah, anak-anak sudah terlalu badung, tidak tahu bagaimana lahir dari anak itu nanti. Kenapa? Karena kebaikan mbahnya, kebaikan kakeknya, bukan bapaknya. Dan mbah kakek juga bapak, juga ayah. Jangan remehkan ini para jemaah. Kita tidak tahu. Fudail bin Iyad seorang perampok, begal, muridnya imam. Sufyan bin Uyainah, Abdullah Mubarak, Abdurrahman bin Mahdi, itu semua imam besar. Yahya Al-Qattan, itu murid-murid beliau. Ya. Oleh karena itu, mari para jemaah, ya, ini nikmat. Memahami sunnah nikmat. Mengenal sunnah dakwah salafiyah penuh dengan barokah, nikmat. Sehingga jangan kita sia-siakan nikmat ini. Untuk apa? Istiqomah, minta pada Allah. Allahumma ini as'alukal istiqomah. Doanya Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, kibar tabi'in. Supaya apa? Supaya syiar Islam ini berkembang, tumbuh dengan benar dan hak. Bukan tumbuh tidak hak dan tidak benar. Terasa nikmatnya untuk keluarga, untuk sekitarnya dan semuanya. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Allah jadikan aku berkah dimanapun aku berada, sebagaimana Nabi Isa alaihis salam. Nah, mari dengan apa? Mari kita kembangkan ketaatan. Mari kita jangan remehkan keburukan sekecil apapun. Mari kita ingkarul mungkar, amar ma'ruf nahi munkar. Yang penting kita sampaikan, ayo sholat. Jangan begini, jangan begitu, tidak boleh. Apakah mau orang itu? Bukan urusan kita. Mau alhamdulillah dapat pahala lebih, tidak mau tetap dapat pahala.
Terus diajak pada kemakrufan. Sumber makruf tidak lain majelis ilmu. Ajak saudaranya, ajak tetangganya, ajak. Dapat pahala, dapat pahala. Man dalla ala huda falahul ajru mithlu ujuri man tabi'ahu wa la yanqusu dzalika minhu syai'un. Barang siapa menunjukkan kepada hidayah dapat pahala seperti orang itu tanpa terkurangi sedikit pun. Waqila auhallahu ila Musa ya Musa inna awwala man mata min khalqi iblis wa dzalika annahu asani wa inna ma a'uddu man asani minal amwat. Waqila, kila itu memang sirah tamrid ya, menunjukkan bahwa ya lemah, tapi Allahu a'lam bisawab ya. Di sini tentu ketika apalagi menyandarkan kepada Allah dan Nabi Musa, apakah diambil dari Taurat dan yang lain, Allahu a'lam ya. Bisa disebut di sini Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, wahai Musa, sesungguhnya yang mati pertama kali dari makhlukku adalah ya iblis, adalah iblis ya. Sementara iblis tidak mati kan sampai hari kiamat. Apa alasannya? Wa dzalika annahu asani, karena dia bermaksiat kepadaku. Disuruh sujud pada Nabi Adam tidak mau, dilaknat, dikeluarkan dari surga. Dia minta ditanggung sampai hari kiamat. Hidup tapi mati, kata Allah Ta'ala. Dialah yang pertama kali mati karena dia pertama kali bermaksiat. Wa inna ma'uddu man asani minal amwat, dan aku menggolongkan orang-orang yang berbuat maksiat padaku termasuk orang-orang yang mati. Jadi kalau kita tahu yang namanya kematian itu apa? Ya tidak ada. Kalau tidak ada, ya tidak ada manfaatnya. Dan kebodohan juga kematian. Kata ulama, al-jahlu qoblal mauti mautun li ahlihi wa ajsamuhum qoblal kuburi kuburu. Al-jahlu kebodohan qoblal mauti, sebelum orang yang memiliki kebodohan, sebelum orang bodoh itu mati, mautun li ahli, dia sudah dianggap mati. Mari kita lepas dari kebodohan supaya dianggap mati. Dan jasad mereka menjadi kuburan sebelum mereka dikubur. Kita bersusah payah ya, merendahkan hati kita, bahkan merendahkan diri kita di hadapan Allah Ta'ala dalam untuk ilmu, dalam rangka untuk kemuliaan, supaya hidup ya. Mal fakhru illa li ahli ilmi innahumu alal huda ya, liman istahda adillau wa qadru kullu mri'in ma kana yuhsinuhu ya. Apa kata ulama? Ini perkataan Ali bin Abi Thalib ya. Tidak ada kebanggaan kecuali kebanggaan bagi orang yang berilmu, karena mereka adalah berada di atas hidayah, dan bagi orang-orang yang mau mendapatkan hidayah mereka jadi petunjuk. Kebaikan seseorang, kemuliaan seseorang tergantung apa? Tergantung dengan kebaikan yang dia lakukan ya. Kemudian di akhirnya tuh mengatakan ya mulialah kamu dengan ilmu ya. Karena apa? Hiduplah mulia dengan ilmu. An-nasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Orang-orang semua pada mati tapi ahli ilmu tetap hidup. Imam Bukhari, rawahul Bukhari, Abi Hurairah, an Abi Hurairah, Ibnu Abbas, semua masih hidup, disebut namanya. Sementara kita meninggal pada 3 hari dikenang, setelah itu sudah selesai ya. Lalu karena itu mari kita bersemangat untuk menuntut ilmu sebagai dasar dalam beramal. Jangan kita putus asa melihat kejadian dan peristiwa apapun. Siapa tahu kita dicatat oleh Allah meletakkan batu pertama, mungkin anak kita langsung belum bisa melanjutkan, barangkali cucu. Kalau tidak cucu lagi ya, wah berapa lama Ustaz? Kita umur cuma berapa? 60 sampai 70 tahun. Sementara kita sering mengatakan
Baru 500 tahun benda penemuan. Ketujuh turunan berapa tahun? Pendek, semua pendek. Ya, semuanya pendek. Yang panjang nanti di akhirat. Mari kita bersungguh-sungguh, bersemangat ya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Sumbernya tidak lain adalah di majelis ilmu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada ikhwah yang ada di studio. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan Ustaz. Terima kasih atas bimbingan serta pelajarannya di kesempatan pagi hari ini. Semoga pertemuan kita diberkahi Allah. Kita memohon kepada Allah untuk dimudahkan untuk bisa memahami pelajaran ini dan juga bisa mengamalkannya dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami akan bacakan dari pesan singkat yang telah masuk dari Ibu Nur di Sindangwangi yang bertanya. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Jika orang dulunya berbuat dosa dengan sengaja atau tidak sengaja, besar maupun kecil, bahkan sering berulang-ulang karena kejahilannya, dan kemudian dia bertobat setelah dia berusia lanjut, apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak, Ustaz? Pertanyaan yang sangat baik ya. Tentu tidak ada seorang pun yang memang lepas dari dosa. Kullu bani Adam khata' wa khairu al-khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti dia berbuat dosa. Dan yang paling baik dari orang yang berbuat dosa adalah orang yang mau bertobat. Dan tobat diterima oleh Allah selama nyawa belum sampai di kerongkongan. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Rawahu Muslim. Allah menerima tobat hamba ya selama nyawa belum sampai di kerongkongan. Jadi kepada ibu jangan berputus asa. Kepada siapapun, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Ya, kepada yang bertanya bisa dibuka firman Allah, qul ya ibadiyalladzina qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Yaitu dalam firman Allah Az-Zumar ayat 53 ya. Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas berbuat dosa, jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa semuanya. Ya. Selama nyawa belum sampai di kerongkongan. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah menerima tobat hamba sebelum sampai nyawa kerongkongan. Dengan syarat apa tobat? Satu, ikhlas. Kedua, menyesal. Ketiga, meninggalkan perbuatan dosa. Keempat, yaitu harus ada keinginan kuat untuk tidak kembali kepada dosa. Yang kelima, jika berhubungan dengan manusia, hak-hak manusia, minta dimaafkan, dikembalikan, minta dimaafkan, minta dihalalkan. Ikhlas, menyesal, meninggalkan dosa, kemudian keinginan kuat untuk tidak kembali kepada dosa, dan kalau ada hubungan dengan manusia minta dihalalkan. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Selanjutnya kami bacakan pertanyaan dari hamba Allah. Semoga Ustaz dan semua kru Roja TV selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya, bagaimana ya Ustadz, saya sholat subuh sering telat, apakah itu termasuk perbuatan dosa? Dan saya seorang yang termasuk digolongkan orang munafik atau tidak? Dan bolehkah sholat taubat dilakukan setiap hari? Silakan Ustadz. Ya. Adapun ya yang namanya kebaikan ya tentu harus menjadi perhatian, terutama yang wajib, karena itu merupakan ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Ta'ala ya. Supaya tidak terlambat
ya, ya terlambat sah-sah saja, tapi kalau terus-menerus, ya, maka hendaklah memperhatikan hadis, ya, hadis Abi Hurairah, Nabi bersabda, yaqidu syaiton ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqat yadribu kulla uqdah alaika laylun tawil farqut fa in istayqadha fa dzakarallah in hallat uqdah fa in tawadda in hallat uqdah fa in shalla in hallat uqdah fa asbaha nashitan thayyiban nafsi wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Rawahul Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Allah taala mengikat, sama setan mengikat di atas tengkuknya kepala masing-masing kalian ketika tidur dengan 3 ikatan, dan masing-masing ikatan itu setan mengatakan lailun tawil, silakan kamu tidur sepanjang malam, farkut, tidur. Tapi ketika dia bangun lalu berzikir pada Allah, baca doa, kemudian lepas 1 ikatan. Kemudian ketika dia wudhu, lepas ikatan yang kedua. Ketika dia sholat, lepas ikatan yang ketiga, sehingga paginya menjadi orang yang nasyiton, ya, yaitu orang yang semangat. Tiban nafsi, jiwanya baik. Kalau tidak, menjadi orang yang buruk jiwanya dan pemalas. Ini. Nah, oleh karena itu, di malam harinya dijaga dengan cara berdoa ketika tidur, mohon pada Allah Ta'ala. Dan ketika bangun, langsung segera, ya, supaya apa? Tidak dikencingi telinganya oleh syaitan, sehingga tidak bisa mendengar adzan dan seterusnya. Selalu terlambat. Sementara orang yang mendapatkan bersama imam takbiratul ihram selama 40 hari diselamatkan dari apa? Neraka dan sifat kemunafikan. Ya. Hendaklah kita banyak berdoa ketika tidur. Jangan sering terlambat. Ya, terlambat sekali 2 kali silakan. Tapi kalau sering, pasti ada sesuatu. Apalagi sholat wajib. Bahkan salafus soleh ketika mereka terhalang dari qiyamul lail, mereka mengatakan ini dosa yang telah menghalangiku dari bangun malam. Bagaimana kalau sholat wajibnya? Ya, kalau kita qiyamul lailnya masih kurang, jangan yang wajib, harus dijaga. Karena itu yang sangat dicintai oleh Allah. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibba. Dan tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih kucintai dibandingkan dengan yang wajib. Dan dia menambah dengan yang sunnah sampai aku cinta kepadanya. Demikian. Maka bisa dipastikan kalau selalu terlambat karena dosa, betul, karena dosa, ya, karena dosa kita kepada Allah SWT. Kalau tidak, kita akan mengagungkan hal tersebut dan dimudahkan untuk bangun, ya, untuk bangun. Kalau selalu terlambat, dosa pasti itu, ya, dosa-dosa kita. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin menghubungi kami via telepon dan bertanya langsung kepada Ustaz, silahkan 0218236543. Halo. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, silahkan. Ini Ustaz, apakah berdosa kalau kita baca Al-Quran di HP sambil berbaring, berbosan apa enggak ya Pak Ustaz? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan Ustaz. Apakah berdosa ketika baca Quran sambil berbaring? Ya, yang perlu menjadi perhatian adalah ya memang adab kepada Allah, kepada kalamullah, ya, itu juga harus diperhatikan. Namun kalau berdosa tidak sampai ke sana. Karena apa? Di dalam Al-Quran sudah disebutkan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Allah berfirman, ya, kepada yang bertanya, mungkin bisa dilihat sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, ya, ada tanda-tanda kebesaran Allah, ya.
Surat Al-Imran 190. Bagi orang-orang yang berakal. Siapa mereka? Orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk atau berbaring, dan senantiasa memikirkan tentang penciptaan Allah dan mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Subhanallah, maksudnya Engkau ya Allah tidak ada yang sia-sia, selamatkan kami dari api neraka. Maka dari ayat ini zikir, berdiri, duduk dan berbaring tidak ada masalah, boleh. Ya, boleh. Baca Quran berdiri, baca Quran duduk, baca Quran sambil berbaring. Ya, misalkan baca ayat kursi sambil tiduran, baca Al-Ikhlas sambil tiduran, tidak ada masalah. Ya. Dan Nabi berzikir pada Allah fi kulli ahyanihi, dalam segala keadaan beliau berzikir pada Allah. Ya. Dan baca Quran termasuk zikir, ya. Termasuk zikir. Jadi membaca Al-Quran juga termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silahkan untuk telepon yang berikutnya di 0218236543. Kami angkat. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, dengan siapa ini, di mana? Dengan Budini dari Ciamis. Silakan Ibu agak diperkeras suaranya supaya bisa mendengar pertanyaan Ibu. Ya. Dengan Budini dari Ciamis. Silakan Bu Dini, pertanyaannya. Bagaimana kalau banyak mengaji dari HP, jarang baca Quran, itu gimana? Oh, jadi seringnya membaca Al-Quran di HP, tapi tidak membaca Al-Quran secara langsung ya Bu ya, dengan Al-Quran mushaf. Jarang baca Al-Quran langsung. Oh ya. Misalnya kalau 4 kali sehari itu Qurannya misalnya 10 ayat, 20 ayat seringnya di handphone, itu gimana tuh? Baik. Kasih. Ya, silakan Ustaz. Orang yang membaca Quran ya tanpa melihat Al-Quran atau membaca dari HP, ya tidak ada masalah, ya. Namun ada asar yang disahih Al-Albani, ya, bahwa barang siapa ingin ya melihat kebaikan, maka bacalah dari mushaf, ya. Bacalah dari mushaf, ya. Artinya ini saya ini ya, meskipun ada juga yang mengatakan hadis tersebut ya di Sahih Al-Albani, ya, dalam Sunan Sahih, sanadnya hasan dari Abdullah bin Mas'ud, ya, man sarrahu an yuhibballah wa rasulahu falyaqra fil mushaf. Al-Albani mengatakan hasan, ya. Abdullah bin Mas'ud mengatakan barang siapa yang senang, yang suka Allah mencintai, dia mencintai Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang mengaku senang cinta Allah dan Rasulnya, falyaqra fil mushaf, maka bacalah dengan mushaf. Ya, ini perkataan Abdullah bin Mas'ud dan dihasankan derajat oleh Syekh Albani rahimahullah dalam Al-Silsilah Al-Ahadits As-Shahihah. Ya, tidak masalah baca dari dari HP atau tidak karena hafal, silakan. Tapi membaca dari mushaf merupakan suatu kebaikan. Itu perkataan Abdullah bin Mas'ud. Dan Abdullah bin Mas'ud adalah seorang sahabat yang termasuk
ahli Quran selain Abdullah bin Mas'ud, ahli tafsir, ya, yang terkenal dengan sahabat Ibnu Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum jami'an, ya. Man sarrahu an yuhibballah wa rasulahu falyaqra fil mushaf. Barang siapa yang senang, membuat dia senang kecintaan dia kepada Allah dan Rasulnya, bacalah dari mushaf. Ya, sekarang banyak orang baca HP. Kalau memang tidak bisa, tidak punya mushaf, tidak ambil mushaf, tidak bawa HP, tidak ada masalah. Ya, tentu jauh lebih baik daripada tidak membaca sama sekali. Demikian, Allahu a'lam. Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Nampaknya pertanyaan dari Ibu tadi merupakan pertanyaan penutup di pertemuan kita. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz berikan ikhtitam. Fadal ya Ustaz. Ya, kepada jamaah ya, di masjid, ya, yang bersama kita dari subuh tadi mempelajari kitab Bulughul Maram, dan juga pada ikhwah yang ada di studio, para kaum muslimin semuanya, apa yang kita kaji tadi dari penjelasan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tentang bahayanya dosa, mudah-mudahan menjadi perhatian besar kita untuk bisa bersama-sama menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan kaidah-kaidah syariat yang telah dituntunkan oleh para ulama, sehingga terhindar dari akibat buruk perbuatan dosa. Sekarang banyak orang sudah tidak merasa malu dalam melakukan dosa terang-terangan. Semuanya tidak bisa kita hindarkan kecuali kalau kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukran wa jazakumullah khairan kepada jemaah di masjid dan juga di studio kaum muslimin. Semoga Allah menerima tobat kita, menerima amal kita, mengampuni semua dosa kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan Ustaz. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kami kembali menyimak bimbingan dan pelajaran yang disampaikan dari pembahasan kitab Ad-Da'u wa Dawa. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kesehatan, rahmat dan keberkahan serta taufik untuk Ustadz sekeluarga, dan juga waktu yang luang sehingga kita dapat kembali mengikuti bimbingan dan pelajaran bersama Ustadz di Ahad pagi yang akan datang. Ikhwatal Islam, terima kasih atas kebersamaan antum semuanya di kesempatan Ahad pagi hari ini untuk bersama dengan kami menyimak bimbingan dan pelajaran disampaikan oleh Ustadz Mahfud Umri Elsi dari Masjid Riyadhus Shalihin, Bekasi. Kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.